Oke, contohkan satu OPD. Saya contohkan satu OPD, beberapa OPD mungkin ya, yang cak mana cara meriksa filenya, apa yang perlu kita perhatikan, apa yang perlu kita teliti. Tapi secara garis besar sudah pernah di-sharing di grup. Mana ya? Saya cari dulu. Sudah pernah di-sharing di grup kalau ada 9 poin yang perlu kita perhatikan. Oke, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, NIP disesuaikan dengan rekap form C dari aplikasi e-kinerja. Jadi, NIP yang ada kita sesuaikan dengan yang ada di form C. Jangan ikuti absen yang kita yang ada selama ini, tapi cek lagi ke absen form C, di form C. Lalu kedua, yang perlu diperhatikan, biasanya NIP-nya 18 digit, perhatikan kurang atau lebih, atau sering kali itu berubah jadi 00 di belakang. Nah, itu ada 9 poin, ini poinnya. Bisa kawan-kawan perhatikan di grup. Kira-kira poinnya cuma itu sih yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang tinggal teknisnya. Cak Mano mengaplikasikan 9 poin yang perlu kita perhatikan itu. Langsung kita contohkan aja. Ini kalau kawan-kawan kirim email ke Simpak, biasanya saya ngecek di sini. Coba ambil contoh yang OPD besar, Pak ya. OPD besar tuh biasanya kan tingkat kesalahannya lebih sering. Contohnya, nah ini ya. Nah, ini kita coba yang punya BPKD. BPKD bulan April, bulan ini, BPKD April 2020. Oke. Kita coba buka filenya. Desktop. Ini tadi filenya, BPKD April 2020. Ini file dari Badan Pengelola Keuangan Daerah, absen tahun 2020. 9 poin tadi poin pertamanya adalah NIP kan. NIP ini satu persatu samakan dulu dengan form C. Jadi silakan dicek dulu dengan form C, buka aplikasi TPP, samakan dengan yang ada di form C. Memang berat kita nyamukan satu-satu nama pegawai ini dengan form C, tapi ini kerjaan sekali, karena sekali sudah disamakan dengan form C, seterusnya kita tidak perlu cek lagi, karena sudah sesuai dengan form C. Tapi kadang-kadang kebanyakan kawan-kawan ini yang diambil dari file absen yang selama ini kita sering absen, atau file absen di lapangan, itu yang dipakai untuk dasar di absen manual. Jadi seringkali salah atau ketukar NIP. Kalau kita teliti di awal, NIP-nya kita samakan dengan yang ada di form C, pasti tidak akan salah gitu. Yang salah berikutnya adalah formatnya, bukan salah NIP gitu. Yang zoom, lu kasih zoom ya? Ya. Iya, mana ya? Nah, sambil nunggu loadingnya, berat, karena sudah mulai ngeprint, jadi terasa berat.
Oh, ini cuman lagi mana ini? Siapa? Sudah itu. Siapa itu? Nah, ini tadi pertama baris NIP ini sesuaikan dengan yang ada di form C. Kedua, kita akan perhatikan formatnya. Format yang benar adalah ini. Kelihatan kan layar Excel-nya? Nah, pertama jangan ada spasi di antara NIP. Kita sering biasanya taruh tanda petik di depan ini, biasanya tanda petik di depan. Boleh, karena kadang langsung angka desimal di Excel itu sering nggak bisa. Dengan tanda petik itu jadi menganggap angka-angka ini adalah teks, bukan number, bukan nomor. Ya, jadi silakan kalau mau pakai trik yang ada petik di depan, tapi jangan lupa seringkali kawan-kawan itu setelah taruh tanda petik ada spasi setelahnya. Nah, itu tidak mau. Jadi tidak boleh ada spasi sebelum dan sesudah NIP. Di depan yang tidak boleh ada spasi, belakang pun tidak boleh ada spasi. Nah, lalu cara mudahnya cak mana kalau memastikan di depan itu ada spasi atau tidak? Kalau Ilham biasanya seringkali Ilham blok dulu, lalu pakai fungsi search ini yang di atas, atau Ctrl F, ya. Nah, ini. Atau paling mudah di sini file, edit. Oh, ini nah. File, edit, find. Nah, pilih yang replace. Nah, fungsi find replace ini adalah dia mencari karakter yang kita pengen cari dan diganti dengan apa. Contoh misalnya kita tadi tidak pengen ada spasi. Kalau tidak pengen ada spasi, maka yang dicari adalah spasi. Tinggal ketik spasi. Lalu di replace-nya dikosongkan. Nah, untuk memastikan ada atau tidak, tinggal pastikan yang di sininya di blok tadi, jangan lupa ini di blok. Coba cari find next. Ya. Nah, ternyata ada nih di file BPKD punya Pak Johan Arifin, ternyata ada spasinya. Ini, ketemu kan? Ini find. Untuk memastikan, coba kita klik punya Pak Johan Arifin. Ternyata di Pak Johan Arifin ini, nah, di depannya ada spasi di depan. Nah, ini. Nah. Di belakang, sorry. Ini. Halus ya. Tidak kelihatan sama mata kan? Tapi ini mempengaruhi. Kalau di NIP itu ada spasi, atau ada karakter lain selain angka, di aplikasi e-kinerja itu tidak nerimo, karena e-kinerja itu mengenal NIP itu sebagai angka. Kalau ada karakter lain selain itu, itulah sering absen, dia tidak masuk ke NIP Bapak itu, ke NIP orang itu. Gitu. Jadi yang paling mudah, simpelnya tadi tinggal di blok, pakai file ini, pakai edit, find, replace. Ya, pakai edit, find, replace. Kalau nak mudah, tinggal Ctrl F aja. Nah, ini Ctrl F. Kalau nak cara mudahnya, edit, find, replace. Nah, masukkan karakter yang dicari. Contoh spasi tadi kan, kita kan tidak mau ada spasi. Ya. Jadi, di find what-nya ini, find what, nah ini spasi, klik ketikan spasi, lalu di replace-nya kosongkan. Ya, klik next. Nah, ketemu rupanya Pak Johan Arifin ini ada spasi di NIP-nya. Gitu.
Coba next lagi. Nah, ternyata selama semua nama Pak Johan Arifin ini ada spasi. Cari lagi, ternyata masih ada. Ini punya Yeyet Fafitri, ada juga spasi. Untuk memastikannya, klik. Nah, benar, ternyata di belakang angka 1 itu ada spasi. Kelihatan enggak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita periksa lagi jumlah digit NIP. Ini sering salah karena seringkali kita kurang angka NIP-nya atau berlebih angka NIP-nya. Nah, cara yang paling sederhana itu kita bisa lihat di filter. Ini blok dulu kolom titel dari tabelnya, lalu klik filter. Nih, sort and filter. Klik filter. Lalu pilih, klik di bagian titel NIP, akan tampil seperti itu. Lalu Bapak Ibu bisa perhatikan langsung di sini. Ini ada yang kurang nih, 1962, 12, 1983, 03, 1013. Kelihatan dari jumlah hurufnya ini kelihatan dia lebih menjorok ke dalam. Ya, itu cara paling simpel. Kelihatan ini, oh ini kurang pasti. Nah, ini kan jauh nih, kan menjorok ke dalam kan. Berarti ini kurang biasanya. Kalau masih belum yakin, bisa kita kopikan ke kalau di komputer Bapak Ibu mungkin bisa nyoba dikopikan ke Notepad teks biasa atau ke Microsoft Word, terserahlah. Yang jelas editor untuk pengolah kata itu hanya untuk memastikan dengan cara simpel NIP-nya ini kurang atau lebih. Misalnya ini ya, saya copy kolom NIP. Lalu, oke, ketutup, sorry. Lalu, nah, kau ngeprint di mana, Mo? Kebetulan di saya ada notepad pakai Sublime. Nah, ini paling sederhana nengoknya kan, karena kalau dia 18 digit, logikanya pasti ini sama ujungnya kan. Nih, pasti logikanya dia harus sama. Nah, nanti di sini akan kelihatan yang menjorok ke dalam itu kurang, menjorok keluar itu pasti berlebih gitu. Ini tinggal geser-geser kayak seperti ini aja nengoknya. Nah, oke, sampai ujung. Simple kan? Nah, kedua, cara seperti ini juga bisa untuk melihat apakah NIP-nya itu salah keganti 0 atau tidak. Nah, digeser, lihat aja ujungnya nih, 1, 2, 1, 2, berapa itu kan. Oke, itu benar. Nah, terus misalnya ini, ujungnya 11, 1034. Nah, kalau ragu kan, misalnya kan, karena digit terakhir itu kan adalah menentukan jenis kelamin sama jumlah orang yang lahir dan lahir pada tanggal yang sama kan. Contoh misalnya ini 19690214 diangkat jadi PNS tahun 2007 bulan 1 laki-laki dan 034. Nah, ini kan menunjukkan berarti ada 34 orang yang tanggal lahirnya 1969 bulan 2 dan tanggal 14. Diangkat PNS-nya tahun 2007 01 yang sama tanggal lahir dan diangkat PNS pada tanggal itu 34 orang. Nah, kalau ragu apa iya 34?
kok banyak nian 34 orang yang sama tanggal lahir dan jadi PNS, ya kita cek lagi ke form C. Dicek lagi ke form C. Kalau ragu misalnya kan. Kalau Ilham biasanya Ilham cek lagi apa mungkin 34 karena jarang-jarang yang seperti itu. Oke, terus aja cari contoh kadang yang paling sering salah tuh seringnya 00. Jadi ujungnya jadi 0 3 kali, itu paling sering. Oke, kita coba tengok. Nah, sebenarnya tinggal geser-geser seperti itu aja sih. Karena akan kelihatan, walaupun cepat gesernya, itu tetap akan kelihatan perubahan dari setiap angka itu. Jadi kalau ujungnya 0, nah contoh ini kan, berarti 2020 udah ya. Yang sering itu 0-nya 3 kali, 08, udah. Oke. Nah. Halo. Oh, audionya tuh kok aktif. Oke. Nah. Bagian NIP selesai. Untuk usus NIP selesai. Nah, sekarang ada nanya ada untuk urusan NIP dulu. Ada yang mau nanya tentang NIP? Hah? Ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya, silakan diaktifkan mic-nya. Itu silakan bertanya ya. Ya, cuman Pak. Ya Pak. Selamat. Kami ada kelewat satu. NIP-nya salah. Ujungnya 00 lah. Nah. Saya itu lagi Pak. Termasuknya NIP-nya. NIP aku termasuk NIP Ilham itu kira tuh. Bisa dirawat tuh. Maksudnya? Bisa dirawat tuh. Masih bisa dicoba nggak? Oh, Sangka tadi nanya cara ngecek, Pak. Kalau itu kelak di grup aja ya, Pak ya. Terus masih bisa kan? Kelak aja di grup ya, Pak ya. Kak Ilham. Kak, ngapo penyebab bisa sampai NIP di ujung tuh 00 tuh, Kak? 00. Kan kami sering nian tuh, jadi 0000. Penyebabnya apa biasanya, Kak? Paling sering tuh kenapa 00? Itu tanda petik di depan. Nih ya. Tadi di awal dijelasin bahwa di Excel itu dia itu bergantung ke dalam jenis-jenis tipe dari data. Contoh ya, ini kalau kita ngetik NIP tanpa tanda petik, seringkali contoh ya ini ya, saya buang tanda petiknya. Nah, jadi kayak gini, dan kalau kita tengok, dia jadinya Tadi. 000. Ya kan ya? Ini 00 kan? Iya, benar. Nah, ini karena tidak pakai tanda petik di depan. Tapi sebenarnya ini adalah salah konsep pemahaman. Kita sebenarnya tidak perlu pakai tanda petik karena si NIP sendiri itu formatnya number. Ini contoh ya. Format cell ya. Nah, kalau kawan-kawan setelnya di general atau di teks, di general ini, maka kalau tidak pakai tanda petik, dia pasti jadi 000. Yang benar sebenarnya, dia harus di-setel ke number. Karena dia angka tok kan. Oh iya, ada satu lagi nih. Cara yang cara yang agak sedikit apa namanya? Sedikit repot ya. Jadi NIP tadi kan
18 digit. Nah, sekarang untuk deteksi NIP itu apakah kurang dari 18 digit atau lebih dari 18 digit, kita bisa pakai rumus Excel juga selain yang simple tadi kita pakai yang notepad tadi seperti ini, atau bisa pakai rumus Excel juga. Rumus yang simple misalnya bisa menggunakan rumus len. Tinggal diklik sama dengan ketikkan formulanya len, lalu pilih kolomnya. Kolomnya kolom NIP. Nah, lalu enter. Ya. Rumusnya adalah tinggal sama dengan pakai formula len, nih len, lalu pilih kolom yang akan dihitung berapa jumlah karakternya. Misalnya di sini adalah kolom NIP tadi, terus tutup kurung, maka akan kebaca dia 18. Ya. Ya. Nah, sekarang tinggal diturunkan aja ke bawah. Nah, kira-kira terus lalu cak mana ada ngecek yang mana yang salah atau yang kurang. Manfaatkan filter. Tadi yang pertama kita bisa pakaikan sort and filter. Ini tinggal pakai klik sort and filter. Lalu pilih filter. Klik tandanya. Nah, alhamdulillah benar kalau 18 digit. Kalau dia ada yang 17 nanti akan kelihatan dia 17. Contoh kita salahkan satu ya. Punya Pak ini misalnya Pak Abasri kita salahkan. Kalau pas di filter nanti kelihatan ada yang ternyata ada yang 17. Nah, tinggal kita lihat siapa yang 17. Select all-nya dimatikan, pilih 17. Nah, kelihatan punya Pak Abasri ternyata cuma 17 digit. Berarti kan kurang satu punya Pak Abasri kan. Begitupun juga kalau yang kelebihan. Jarang sih kelebihan, biasanya kurang. Rata-rata itu kurang biasanya. Ya. Trik lainnya gitu. Atau ini ya, kita coba lebihkan. Lebihkan jadi tambah 1. Nanti di filter itu akan kelihatan. Nah, ada 17, 18, 19 kan. Yang benar 18 kan. Sekarang kita tampilkan yang 17 sama 18. Nah, kelihatan. Ternyata Pak yang punya Pak Zamdani dan Pak Abasri tadi, NIP-nya berlebih dan kurang. Nah, sekarang kita akan ke format tanggal. Di tanggal ini umumnya sering kebalik-balik. Sering kita kebalik-balik kalau di format tanggal. Jadi format tanggal yang kita gunakan format internasional yaitu 4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit hari. Jadi kalau dalam rumusnya itu seperti yang ditulis di grup, dia menggunakan format ini. Year, month, date. Jadi tahun dulu 4 digit, 2 digit bulan, 2 digit 2 digit hari. Jadi misalnya untuk menggambarkan hari ini 2020, lalu bulannya bulan 5, tanggalnya 12. Jadi 2020 strip 05 strip 12. Ya. Contoh yang di grup itu 2020 strip 05 strip 31. Nah, ini seringkali kebalik. Kita seringkali masuk dulu ke harinya baru bulan. Itu yang sering saya temui. Atau formatnya menggunakan format lain, bukan format internasional. Kan keren kayak
operator. Sering. Nah, jadi di Excel pun sebenarnya itu sudah ada. Tinggal kalau kawan-kawan pengen lihat, tuh klik di tanggal, format cell, nanti dikelihatan. Nah, kalau kita pilih date, ini yang ditampilkan di sini, ini dicontohin kan, 2012 tahun dulu, bulan dulu, baru hari. Ya. Nah, seringkali kita makainya yang bukan date, tapi date time. Seringkali kawan-kawan. Apa beda date time dengan date? Nah ini, date time dengan date itu adalah dia akan menggandengkan jam dengan waktu. Nah, yang sering saya temui itu jamnya dan tanggalnya berubah jadi tahun 1990. Kenapa tahun 1990? Default format, mungkin di Excel ya, tidak tahu juga, cuma di Excel itu kalau kita masukkan tanggal yang salah atau tidak sesuai dengan format tanggal, dia akan balik ke tahun 1990. Entah kenapa. Tapi sering seperti itu. Makanya kita harus teliti dan ingat formatnya itu adalah tahun dulu 4 digit, 2 digit bulan, 2 digit hari. Nah, sekarang sama dengan yang NIP tadi, kita harus bersihkan dulu karakter-karakter yang tidak sesuai dengan format. Contoh ya, pakai tadi edit, find, replace. Nah, cari juga jangan ada spasi di antara tanggal tadi. Maka di find white-nya itu spasi, replace-nya kosongkan, klik next dulu untuk meriksa. Alhamdulillahnya yang punya PPKD ini bersih. Tanggalnya tidak ada kan? Nah, cara lain untuk memeriksa, cara berikutnya untuk memeriksa tanggalnya benar atau tidak, saya mau pakai trik sortir tadi, trik filter ini. Klik filter, filter ya. Nah, pas klik, nah biasanya yang di sini kelihatan ada dua tipe. Pertama tipe tanggal, dia sudah menggunakan format tanggal tadi. Ada yang menggunakan teks. Contoh yang menggunakan teks, nih ya. Nah, ini ya. Pas kita klik, dia berubah jadi 01/4/2020. Ini pasti dia tidak menggunakan format date. Tidak menggunakan format tanggal. Mari kita tengok. Nah, kalau dia kebaca dengan benar, dia bisa seperti ini. 2020 dikelompokkan lagi sama dia April. Nah, dikelompokkan lagi dia per bulan. Tapi alhamdulillahnya di kinerja tidak mempermasalahkan. Terserah dia mau format date atau tidak format date, yang penting 4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit hari. Dengan 4 digit garis, dash, 2 digit bulan, dash lagi, 2 digit bulan. Nah, dia kinerja tidak mempermasalahkan itu, tetap bisa diterima. Nah, seringkali kalau kita salah, sering ada yang dia akan berubah jadi ke tahun 1990 seperti yang kalian ceritakan tadi. Mungkin di OPD berikutnya nanti kelihatan. Kita coba nengok yang OPD berikutnya nanti ya. Ini gambaran awalnya seperti itu. Kita cari pakai kontrol, pakai yang replace tadi, spasi, dicari yang spasi. Ternyata tidak ada yang spasi ya. Itu oke, clear yang tanggal. Nah, ada nantinya sebelum pindah ke format jam? Kawan-kawan?
Lanjut. Terus. Gitu ya. Nah, sekarang ke format jam. Nah, di jam ini paling sering salah. Sering salahnya kenapa? Biasanya rata-rata kawan-kawan sering naruh di jam, sering menggunakan titik, bukan titik 2. Dan itu kadang juga titik koma, bukan titik 2. Nah, sekarang kita coba cari. Nah, seringnya itu pakai titik, bukan titik 2. Nah, sekarang kita cari yang pakai titik. Nah, kebetulan ketemu ya. Nih, punya M. Zain. Karena kurang teliti, jadi titik 2 tadi kebikin titik nih. Nih. Nah, titik kan ini. Nah, seringnya salah di situ. Ini kalau kita begitu diinputkan ke kinerja, nanti errornya invalid time. Time waktunya tidak terbaca. Seringnya seperti itu. Karena format yang dikenal itu seperti yang ada di Telegram. Di Telegram itu adalah HH/MMSS. HH itu hour, titik 2, minute, titik 2, second. Sederhananya 2 digit jam, 2 digit menit, 2 digit detik. Contoh 23, 59, 40 misalnya. Kalau hari Jumat kita balik jam 16.45.00. Jadi tidak boleh ada tanda lain selain titik 2. Nah, tadi kebetulan kita coba cari titik, ketemu. Ternyata ada yang pakai titik. Blok dulu kolom jam absen. Lalu pakai fungsi sort tadi ya. Titik. Yang dicari titik aja. Ketemu 1. Oh, cuma 1 yang pakai titik. Nah, untuk mereplace-nya kita bisa pakai replace all. Nah, ternyata ada 4 yang pakai titik dulu. Nah, setelah itu kesalahan yang paling umum selain titik sering keketik koma. Ternyata juga ketemu yang koma. Ada yang pakai koma tadi. Ya, koma. Sudah ya. Atau sering juga hilap titik 2 itu dianggap titik koma kadang. Nah, kita bisa cari. Oh, kebetulan tidak ada. Oke ya. Nah, itu untuk yang jam dan tanggal. Jadi intinya cuma seperti itu aja untuk ngecek kesalahannya. Direkap kan. Coba. Kami loading. Intinya NIP yang ada di sini sesuaikan dengan form C atau form D. Loading ya. Nah, setelah dipastikan tidak ada yang salah lagi, memang repot sih kita harus memastikan satu-satu, tapi itu kerjaan yang cuma sekali kan. Setelah sekali dipastikan, berikutnya kan tinggal kita copy-copy aja, tidak perlu lagi kita cek lagi kan. Yang benar-benar salah NIP loh, bukan salah ketik NIP. Salah NIP itu kan kadang NIP-nya siapa, jadi punya siapa, atau udah tahu punya siapa gitu kan. Nah, itu jadi kita bisa memastikan NIP-nya Nian, misalnya punya Bapak A, itu benar-benar ini. Nah,
Kalau sudah yakin itu, sekali dipastikan di form C, kita akan pakai yang benar terus. Nggak usah lagi di bulan-bulan berikutnya kita cek lagi. Nah, berikutnya kita akan ngecek kesalahan format NIP dan pengetikan NIP. Kan. Paling simpel tadi ya itu tinggal nyari di sortir. Ketutup juga sih. Pakai filter, di blok dulu nih pakai filter, lalu berarti kan di sini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat kan, ini ya, ada beberapa yang ini tanda petik data satu, tanda petik satu, hal yang lain tidak gitu kan. Padahal, nah ini kelihatan ya. Bang Joni kelihatan? Ya. Nah, yang lain kan ini sudah jelas, ini kan sudah jelas pakai tanda petik galau, ini kan, nih kelihatan kan ini pakai tanda petik nih. Ini ya. Nah, kenapa yang pakai tanda petik ini tidak muncul petiknya di filter tadi, tapi kok ada yang muncul? Nah, itu jawabannya biasanya dia pakai tanda petiknya lebih dari satu. Contoh, sekarang kita tengok. Nah, ini ada spasi depannya kan? Nih. Ya, kelihatan ada spasi di depannya. Jadi, dari sini aja sebenarnya kita sudah bisa ngecek secara simpel mana yang salah. Contoh ini, yang tadi beberapa NIP punya Pak Saud Huta Barat, ini nih, apa lagi nih? Indra Purnama, Espania Permatasari. Nah, dari sini aja sudah nampak berbeda kan? Yang berbeda ini kita langsung periksa baik apa salahnya. Ternyata di depan tanda petik ada spasi. Nah, ini juga kelihatan kan terlalu menjorok ke belakang. Nih. Biasanya kalau terlalu menjorok ke belakang berarti NIP-nya kurang 1 digit, berapa digit gitu. Kalau terlalu menjorok ke depan berarti dia kurang, berlebih NIP-nya. Oke, itu cara simpel. Ngecek NIP itu salah atau tidak. Cara kedua tadi yang simpel juga, dikopikan ke text editor. Nah, kelihatan. Notepad ini. Iya. Kebetulan kamu tidak punya notepad, ada Sublime, jadi pakai Sublime aja. Nah, nanti kelihatan ya. Nah, dia. Ini kelihatan, berarti ada banyak yang spasi di depan ini. Untuk membuktikan kita coba. Iya, Bang. Searching nama ini di depan. Searching ini tadi di depan. Ini. Ternyata apa? Banyak nian ini. Nih, berapa spasi? 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 spasi di depan. Kelihatan secara mata telanjang bahwa ini terlalu banyak spasi di depan. Ini tidak boleh. Gitu ya. Terus lagi dicek lagi. Nah, yang tadi kan kelihatan ada spasi di depan tanda petik, tidak boleh juga. Nah, ini. Oke, ketemu lagi banyak. Nah, ini yang Ilham ngomong tadi, dia terlalu menjorok ke belakang kan? Ini pasti kurang dari 18 digit. Ini pasti kurang dari 18 digit. Kalau mau dicek ini punya siapa, pasti tidak ketemu. Karena dia cuma 17 digit. Nah, kita pastikan dengan rumus lain tadi ya. Lanjut dulu. Nah, oke.
Sekarang kita coba pakai rumus len tadi. Sama formula len ini, dia itu formula Excel gunanya untuk menghitung jumlah karakter dari sel yang dipilih. Contoh, sel yang dipilih adalah sel yang ada di bawah NIP ya. Nah, ini kelihatan tinggal itu nanti dihitung ternyata 18 digit. Blok aja terus ke bawah segala. Oke ya. Dia tuh tinggal pakai filter tadi aja, kelihatan yang beda. Nggak usah diprototin satu-satu. Sampai buku juga sakit mata kita melototinya. Nah, ternyata ada yang lebih gila lagi. Bukan cuma 17. Ada yang 20 karakter, 24 karakter. Sangkar enggak tuh? Ini ya, 11 digit kan? Dan ternyata benar, ada yang ternyata memang absen manual Bastiannya tidak masuk. Ya, karena NIP-nya salah. Nah, ini ya. Y Bastian, 5 hari. Absennya belum masuk. Ya, 5 hari ya katanya. Untung 5 hari. Nah, karena NIP-nya salah, 1 digit tadi, 17 digit cuma ternyata. Dari sini pun juga kita bisa nengok yang 20 digit tadi apa. Ternyata ini punya spasi banyak nih yang di depan. 24 pun juga bisa. Kelihatan ternyata ada spasi banyak. Sekarang cara memperbaikinya cak mano? Cara memperbaikinya tinggal di blok aja tadi, di replace. File, edit, find, replace. Cari spasi, replace-nya dengan apa? Dengan kosong baik, karena kosong artinya dia menghapus. Nah, itu ada 142 yang salah. Ada spasinya. Cari lagi. Oh, masih ada 142. Cari lagi, masih ada. Karena tadi mungkin yang berapa banyak spasi tadi kan? Oh, masih ada. Masih ada. Oke, masih ada. Sampai habis. Oke. Nah, sampai habis. Tuh. Kalau sudah habis, dia tidak akan ketemu lagi. Oke, clear masalah nih. Nah, sekarang balik ke tanggal. Tadi kan udah jelasin juga. Ya, itu juga sama. Pertama, yang paling simple untuk ngeceknya adalah di filter dulu aja. Kebetulan di tanggalnya benar ya. Tidak ada yang aneh-aneh. Oh, belum diblok, sorry. Oh iya, udah. Sekarang di jam. Oke, yang jam aman. Kebetulan ngabsennya serempak, 7.30 kalau. Oke, jamnya aman. Oke, aman.